Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat datang kami ucapkan kepada para partisipan dalam Technical Meeting International Instagram Reels Competition pada Jumat pagi hari ini. Good morning and welcome to all participants in Technical Meeting Instagram Reels Competition. Kami ucapkan selamat datang pula kepada yang terhormat Bapak Andi Muhammad Sadat SEMSI PhD selaku koordinator, yang kami hormati Bapak Ibu dosen yang berkesempatan hadir, yang kami hormati Bapak Syamas Pinastika Syarbini selaku pembicara, yang kami hormati Kak Mayang Faunina Uli selaku moderator, serta teman-teman panitia dan para peserta International Instagram Reels Competition yang kami banggakan. We also welcome to the Honorable Mr. Andi Muhammad Syadat as Coordinator, Mr. Syamas Pinastika Syarbini as the speaker, Mayang Faunina Uli as moderator, and also to participants and committee of the International Instagram Reels Competition who we are proud of. Ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu, perkenankan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Aifelin Tangaulia, mahasiswa Sarjana Manajemen Universitas Negeri Jakarta, selaku MC yang akan memandu jalannya acara pada pagi hari ini. Selanjutnya, kami akan bacakan susunan acara yang akan diawali oleh pembukaan oleh MC, sambutan ketua pelaksana, perkenalan moderator oleh MC, perkenalan pembicara oleh moderator, penyampaian materi oleh pembicara, sesi tanya jawab, kesimpulan oleh moderator, penyerahan sertifikat untuk pembicara, penyerahan kembali acara dari moderator ke MC, penyerahan sertifikat untuk moderator, penjelasan teknis lomba, foto bersama dipimpin oleh MC, dan diakhiri oleh penutupan oleh MC. Acara selanjutnya, kita akan mendengarkan sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Andi Muhammad Syadat, SEMSI PhD, selaku Koordinator International Instagram Reels Competition. Now, we invite Mr. Andi Muhammad Syadat as the Coordinator of the International Instagram Reels Competition to give a first speech. We welcome Mr. Andi. Okay, thank you very much. Good morning, everyone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. First of all, I will introduce myself, even if moderator already explained my background probably, but I am a person in charge for this activity, and I'm a lecturer at the University, Jakarta State University, in Department of Management. I would like to say thank you very much for all the participants, invited speaker, and also all of the members of the committee who has been providing this activity, and then hopefully everything is running well, starting from registration. And today we have like technical meeting, and then we have discussed about how to the process for the futures. And then the second one, we still have like a process for the next, and then hopefully we will announce the result at the end. Personally, I'm really happy because I see from the list there are at least 80 group participants from some university, and also I got information that some of the team is come from the overseas university. I guess it come from the Asian university, I mean Asian countries, but here at least there are 3 students from the Thailand. Sorry, not Thailand, it's Taiwan. So welcome. And then hopefully you can enjoy this competition. And then even if you are there sitting down in front of your devices, but you still can connect each other, because this era is everything is digitalized, and hopefully we can provide a good environment to doing competition. And then also I believe this event will provide you like a fruitful environment to doing competition among students. And then that's really essential in terms of improving the skills, because this is specifically in digital era, everybody needs like a skill, or even if you like doing like marketing competition or doing activity in digital base, it's the good things to do and then do it the best, because you will compete with some students from another university, and then this is good environment for international students also. And yeah, welcome again. Especially from the student from abroad, I will say that even if you quite far from here, we also have like a connection between others, because some alumni is
They are alumni from the overseas university, so we can connect each other after this. And then I think through this technical meeting, that's technically you can got some information related to the process, but also the invited speaker, Mr. Sama Sarbini, he has an expert this area for a couple years. They will also share some information or some knowledge, some best practice that you can implement to your activity, to your design or content of marketing, and then it will improve the quality of your content. And some techniques, tips and tricks we can discuss later. And then last but not least, again, I would say thank you very much for all the participants, and then keep spirit, doing the best one, and then get the prize. Okay, good luck. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Andi atas sambutannya. Thank you to Mr. Andi for the welcoming speech. Selanjutnya kita akan memasuki acara inti yang kita nantikan nih, yaitu penyampaian materi oleh pembicara. Dan penyampaian materi ini akan dipimpin oleh moderator yang keren banget, yaitu Kak Mayang. Next, we will enter the main event that we are looking forward to. That is the material from our speaker. And in this session will be led by a great moderator, Mayang. Halo Kak Mayang. Halo Aifa. Halo Kak, bagaimana nih kabarnya hari ini? Baik dong Aifa. Aifa gimana nih kabarnya? Baik juga Kak Mayang. Oh, Kak Mayang udah siap belum nih untuk mandu jalannya materi hari ini? Wah, udah banget dong Aifa. Oke, karena Kak Mayang udah siap dan udah semangat banget nih kayaknya, dan teman-teman peserta juga udah pada nggak sabar untuk mendengarkan materinya, maka kegiatan selanjutnya akan saya serahkan kepada moderator. Kepada Kak Mayang, saya persilahkan. Baik, terima kasih Aifa atas kesempatannya. Sebelumnya izinkan saya kembali untuk membuka sesi pemaparan materi pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, saya Mayang Fauninaili, mahasiswa semester 4 Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, ladies and gentlemen. So please allow me to introduce myself. I am Mayang Fauninaili, a Bachelor of Economics student at the University of State University of Jakarta. Nah, teman-teman, gimana nih puasanya pada pagi hari ini? Pada lancar kan ya? Oke, semoga diberi kelancaran terus ya, teman-teman, sampai akhir. Nah, oh iya, sebelum kita mulai nih, kita cek kehadiran dulu kali ya dari pemateri kita pada kali ini. Halo, Kak Syamas. Halo, Kak Mayang. Hai, gimana nih Kak kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Udah siap kan Kak untuk mengisi acara pada pagi hari ini? Siap, insya Allah. Oke Kak, tapi sebelum saya serahkan kepada Kakak, nah saya izin dulu ya Kak untuk memperkenalkan Kakak terlebih dahulu melalui CV Kakak. Oke, operator, boleh tolong tampilkan CV-nya? Mohon maaf, operator, sepertinya ini ada kendala ya. Di saya belum muncul nih share screen-nya.
Oke, nah ini udah muncul nih. Oke, teman-teman. Nah, di sini ini adalah portofolio dari Kak Syamas Pinastika Syarbini atau biasa dipanggil Kak Syamas. Kak Syamas merupakan seorang digital marketing expert yang mana beliau merupakan, boleh next? Boleh sambil di next, operator? Oke, saya ulangi kembali ya. Nah, Kak Syamas merupakan seorang digital marketing expert yang menggeluti di bidang Canva design, personal branding, Instagram online business, dan NFT collector. Boleh di next lagi? Nah, teman-teman bisa kita lihat di sini nih, Kak Syamas ini sudah pernah melakukan kolaborasi dengan berbagai macam brand. Bisa dilihat ada Scarlett, Lemonilo, dan lain sebagainya. Boleh di next? Nah, pendidikannya Kak Syamas ini yang terakhirnya adalah S2 di Stima Jakarta, jurusan Marketing Manajemen. Nah, kita lihat nih di sini teman-teman. Nah, ini sosial medianya Kak Syamas yang pasti followersnya udah banyak banget ya teman-teman. Jadinya udah nggak perlu diragukan lagi nih kemampuan Kak Syamas dalam menyampaikan materi pada pagi hari ini. Nah, oke deh teman-teman. Tanpa berlama-lama lagi, saya serahkan nih ke Kak Syamas untuk menyampaikan materi pada pagi hari ini. Kepada Kak Syamas dipersilahkan. Oke, terima kasih Kak Mayang. Thank you. Saya izin untuk share screen ya. Waktu share screen. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. Selamat pagi dan semangat pagi teman-teman semua. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Andi dan juga kepada Bapak jajaran Bapak Ibu dosen ya yang hadir. Terus kemudian dari teman-teman partisipan pada pagi hari ini yang ingin meluangkan waktu dan juga ingin menambah insight ya, insight value dan knowledge kita terhadap creating content creation ya, content marketing challenge in the time of the new normal. Content marketing most popular and favorite is short video for now. Because short video give our new vibration, new experience, and then we can see motion, 3D art, something like that. Gitu. Melebihi dari sebuah gambar. Jadi biasanya kita sudah melihat gambar, hanya gambar, tapi ketika kita melihat konten short video, kita get point di detik-detik pertama. Maka dari itu ada namanya attention span, ya. Attention span itu ada di 3 detik, ya. First 3 detik pertama, terus kemudian ada yang bilang juga 8 detik pertama, itu macam-macam. Oke, kita next. Oke, my name is Syam. You can call me, my name is Syamas P. Syarbini. You can call me Syam. Ya, saya seorang Canva creator, ya, Canva creator and freelancer from Bekasi. And then I'm focused to the sharing about design content, about using Canva, ya, Canva application for design and content creation and branding. Okay, next. My education is focusing about public relation and the marketing communication. Yeah. So, inshallah, yeah, my knowledge, my experience is related to the content marketing and then social media trends, and I will give some my experience to grow my account and help people, small business, to grow their account with content, and especially is short video. First things is everything needs process. Yeah, we can
we want to cooking something, we can prepare first the materials, ingredients, and anything else. Ya, setiap kita ingin membuat sesuatu, kita harus mempersiapkan apapun. Semuanya ada proses. Ya, ketika kita ada yang menjanjikan instan, uang cepat, kaya cepat, populer cepat. Nah, itu harus dipertanyakan. Ya, karena yang sudah-sudah kalau apapun serba cepat itu biasanya itu akhirnya kurang enak, ya. Apapun yang serba cepat, viral cepat, itu down-nya juga cepat, ya. Jadi populernya cepat, viral cepat. Halo? Iya? Mohon maaf teman-teman, bagi yang mikrofonnya belum di-mute, mohon di-mute lagi ya. Boleh Kak, lanjut aja. Oke, iya. Jadi apapun yang konten populer, ya, mereka cepat viral, tapi mereka belum siap, ya. They are not ready for popular content, ya. Dari mentality, dari knowledge, dari skill, they are not ready. So instantly go down, ya. Nah, untuk itu kita jangan sampai seperti itu, ya. Jadi kita menikmati aja prosesnya, ya. Kak, kok aku bikin video yang views sedikit, itu nggak apa-apa. Gitu. Nah, kita mengenali diri kita dulu, ya. Kita mengenali diri kita dulu. Kita akan talking about account and content. First thing is the type of account in Instagram especially. There is akun personal, ya, akun personal kita untuk selfie, ya, foto dengan family, ya, personal experience kita masukkan ke sini. Dan biasanya private account, ya, biasanya. Terus kemudian akun tema, ya, akun tema. They are talking about specific topic, ya. Example is talking about cat, talking about K-drama, ya, talking about games, talking about football. Yes, just one topic. And then next is brand, ya. Brand is corporate, ya. Like a Starbucks, McDonald's is brand. There are brand. And then the hybrid. Hybrid is combination for the three types of account. Personally, unique or focus topic, and then branding. So we can call the influencer is use personal branding strategy. Ya, mereka menggunakan strategi personal branding karena mereka menggunakan 3 tipe account ini, ya. Personal, terus kemudian fokus pada pembicaraan tema atau topik tertentu, terus kemudian mereka punya brandingnya, ya. Pasti dari mereka itu punya branding karena agar tidak sama dengan yang lainnya, ya. Unique point, ya. Branding ini unique pointnya mereka. Misalkan mungkin unique pointnya marah-marah gitu misalkan ngomongnya, atau mereka itu setiap bicara joyful, ya, humble, itu karakter, ya. Dan karakter itu bisa menjadikan branding. And then preferred content, ya, lovable content in social media is the 3 types: education, information, and entertainment. Ya, education like how to, tips, tutorial, DIY, something like this. And then information like infographic, news, ya, issue, gossip is information. And then entertainment is memes, ya, memes content. And then funny content, funny video is entertainment. And then the 3 type lovable content in social media. How about selling content? Nah, gimana kalau mau konten jualan, Mas? Ya, konten jualan bisa masuk ke dalam 3 ini, dibalut, ya. We cover, ya. For the first cover for the content education, ya. First tip, second tip, ya, third tip, and then call to action to our product or to our community, our event, something like this. Ya.
Jadi untuk covernya dulu. Nah, kita balut dengan konten informasi misalkan, terus kemudian kita kasih beberapa informasi yang relate dengan produk kita, dan endingnya, di ending, call to action ke dalam produk kita. Call to action untuk likes, call to action untuk komen, untuk share, itu termasuk juga. Gitu. Jadi akan ada muncul interaction di konten kita. Dan algoritma akan mencatat itu. Dan juga kita bisa memanfaatkan campaign ya, campaign. Jadi campaign yang sedang trending ya, campaign trending, kita bisa looking for trend di social media, what they are talking about, momen-momen apa yang sedang tren. Misalkan kalau di TikTok ada ya, mungkin teman-teman ngelihat orang sholat Jumat gitu kan, sholat Jumat pakai sendalnya bagus gitu, terus kemudian ada video pas pulangnya nggak pakai sendal gitu kan. Nah itu dimanfaatkan juga sebagai campaigns gitu. And then short video ya, short video itu ada 3 sebenarnya teman-teman, Reels, Instagram, TikTok, dan YouTube Short ya. Mereka menjadi alternatif YouTube platform ya untuk sharing short video. Dan short video ini umumnya itu 30 sampai 60 second ya, 59 lah. Jadi di awal itu Instagram Reels itu only 15 seconds ya, 15 and 30 ya. 15 sampai 30. Nah, terus kemudian karena melihat TikTok sampai 60 bisa, akhirnya mereka juga mencoba di 60. Seperti itu. Kita next lagi. Short video. Kita masuk ke short video. Nah, ini tiga platform. Jadi aku ngejelasin 3 platform dulu sebelum nanti kita spesialisasi ke Reels. Jadi ada 3 platform teman-teman untuk mendistribusikannya, dan they have different audience ya. Audience character behavior is very different ya, not same. TikTok itu memiliki karakternya audience yang inginnya cepat ya, so quick ya. Attention span-nya mungkin di 3 second ya, 3 seconds, 4 seconds ya. Jika mereka tidak suka udah tinggal di swipe. Tapi kalau Reels ya, but Reels the audience is very like about storytelling ya. Nggak apa-apa panjang-panjang, 40 detik sampai 50 detik bahkan ya. 40 second, 50 second, itu mereka akan mau nonton ya. Nonton sampai habis, tapi mereka harus diberikan storytelling ya. Storytelling ada di dalam Reels kita ya. In our Reels. Kenapa? Karena untuk melanjutkan ya. Karena kalau misalkan mereka berhenti di tengah jalan, mereka akan penasaran ya, apa sih yang lagi diomongin, apa sih yang akan diceritakan gitu. Jadi harus storytelling. Kalau TikTok itu langsung hook aja ya, langsung hook, langsung poin 1 2 3 selesai. Gitu. Kalau Reels itu pelan-pelan storytelling itu bisa ya. Nanti kita akan ngebahas ya, we can talk about copywriting tips ya. And then yang berikutnya adalah YouTube Short. YouTube Short juga sama ya, kurang lebih sama dengan TikTok. Karena YouTube Short juga masih belum terlalu ramai ya audiensnya, perkembangannya. Mereka sedikit dan juga mereka inginnya yang cepat-cepat ya. Biasanya ya, usually YouTube Short diisi dengan konten-konten entertainment ya, especially untuk YouTube Short. Nah, ini dia screen video ya, Reels versus TikTok ya. Ini Instagram, ini TikTok ya, Reels, TikTok. Nah, ini di Instagram itu provide sampai 8% ya screen-nya. Jadi lebih besar ya. Lebih besar 8% dan TikTok. Tuh. Dan sementara Reels versus regular video ya, regular video biasa ya. Jadi yang bisa tanpa batasan gitu. Jadi nggak kayak TikTok hanya di TikTok Reels hanya di 59 detik, tapi video biasa bisa sampai panjang ya. Kalau dulu namanya IGTV ya, tapi sekarang udah nggak ada IGTV ya, dimasukin semuanya ke video. Nah, itu dia lebih besar 22% ya, karena full time. Gitu ya. Kalau misalkan di IGTV, Instagram TV itu sedikit ya, ada potongannya. Nah, ini ada survei ya, survei dari mediakicks.co.
Jadi mediakicks.co itu interview some influencer dan menanyakan apakah mereka punya plan, influencer punya plan untuk terjun ke dalam Reels. Pada waktu itu ini Reels masih sangat baru ya di riset ini. Dan kita lihat respon dari mereka ya. Influencer survey, have you tried Reels? Ya, mereka udah ditanyakan apakah sudah mencoba Reels. Terus kemudian yang 50% sudah dan juga 50% sudah dan akan ingin bertambah gitu ya, akan lebih more ya, post more di Reels gitu. Dan yang 50%-nya masih kayak ragu-ragu gitu. Dan apakah kamu menggunakan Reels ya? Will you use Reels? Terus kemudian yang pertama itu lebih besar, ya dia akan berencanakan untuk seterusnya atau selanjutnya menggunakan Reels, tapi yang 43%-nya dia masih ragu-ragu juga ya ke dalam Reels itu. Nah, still won't continue, kita lanjut lagi ya. Nah, di sini influencer survey, what is your outlook on the feature TikTok? Ya. Jadi ini ditanyain lagi gitu ya, ditanyain lagi kalau di TikTok gimana gitu kan. 44% ternyata masih ragu ya. Jadi dia masih berharap bisa stay ya, baru berharap tapi gitu. Jadi kayak udah mulai tergoda ke Reels. Karena kita juga tahu algoritma Reels sangat-sangat bagus. Terus kemudian 37% sudah ini confident ya, percaya di TikTok aja untuk melanjutkan di TikTok, dan 19% itu kan akan ke Reels. Itu. Jadi kalau digabungkan sebenarnya dari yang ragu-ragu ini bisa lebih besar ya ketimbang orang yang ingin stay di TikTok gitu. Karena teman-teman di Reels itu ada salah satu teman aku lah, partner aku, dia followers belum sampai 10.000 ya. Belum sampai 10K. Tapi reach-nya sudah sampai ratusan ribu. Ya, minimal mungkin di 20.000, di 30.000 gitu. Itu hebatnya algoritma dari Reels. Nah, ini dia beberapa tipe video konten. First thing is a vlog, ya. Vlog a day in my life ya. A day in my life ya, cerita dari bangun tidur sampai tidur lagi, vlog. Terus kemudian behind the scene, ya, bagaimana kita membuat kontennya di balik layar, gimana kita siapin lightning, kita siapin skripnya, ya, topiknya, itu kita jadi masa-masa kita prepare itu bisa masuk ke dalam behind the scene. Dan ternyata audience itu interest ya ke dalam topik atau jenis video yang behind the scene ini. Terus kemudian interview. Ya, interview direct langsung seperti kayak ke jalan-jalan atau interview seperti di podcast ya, ngobrol ya, discuss, itu bisa juga. Terus kemudian tutorial ya, tutorial how to DIY, tips dan review ya, review produk, review books, review movie and then others. Testimonial ya, testimonial, animation, highlight video, storytelling, and entertainment. Semuanya sebenarnya bisa di cover atau dibalut dengan storytelling. Jadi jangan langsung ke dalam intinya, tapi kita bisa ceritakan ya. A day in my life sebenarnya storytelling. Behind the scene juga kita storytelling ya. Bagaimana kita prepare gitu ya, pre-production. Interview juga kita storytelling ya. What we experience ya, experience kita ke dalam produk tersebut ya. Jadi sebenarnya kalau aku boleh bilang kunci dalam membuat sebuah konten marketing di era digital marketing sekarang adalah di storytelling. Nah, bagaimana kita bisa membuat education content ya, education content dan akhirnya viral gitu ya di sosial media. Jadi seperti yang kita tahu tadi, bahwa konten-konten yang diminatin sebenarnya konten-konten yang berisi. Salah satunya adalah konten edukasi ya, yang akan kita juga nanti bikin sama-sama. Nah, bagaimana sementara konten edukasi itu kan mungkin saja peminatnya kalah ya, ketimbang konten entertainment, ya. Konten lucu-lucuan ya, funny video ya, itu pasti akan kalah. Tapi bagaimana kita membuat konten edukasi itu bisa jadi viral? Salah satunya dengan pertama, relate to audience ya. Their language,
their behavior, ya, apa yang mereka interest, itu kan, hobi. Jadi kita harus pelajarin dulu. Kira-kira kita mau menyasar kemana sih? Kita mau menyasar ke student, menyasar ke pekerja, ya, worker. Nah, kita bisa menggunakan bahasa-bahasa yang mereka gunakan sehari-hari. Dan kemudian adalah audience need, ya. Jadi kebutuhan audience. Apa sih yang mereka butuhkan? Jangan sampai kita membuat konten tapi tidak dibutuhkan sama mereka. Gitu kan. Misalkan kita mau ke pekerja, ya, ke worker, tapi kita bikin konten edukasi about cooking, ya. Nah, sementara kita tahu pekerja biasanya menghabiskan waktu di kantornya, ya, di kantornya. Nah, memang mungkin bisa memasak, ya, tapi waktunya sangat sempit. Tapi kita bicarakan tentang memasak untuk orang kantoran, gitu. Apakah akan viral? Kemungkinannya sangat kecil karena yang engage-nya itu kecil di sana, ya. Tapi ketika kita bicara tentang tips HRD, ya, tips tentang pekerjaan, itu kan, tips organization tips, gitu kan. Terus kemudian kita menyasar ke worker, itu akan lebih relate dengan mereka dan mereka butuhkan, gitu. Dan juga information, dan ada kandungan informasi dan juga entertainment, ya. Jangan kita setiap konten kita terus kemudian kita edukasi terus, ya, isinya, tapi boleh sesekali diselingkan, ya, dengan konten-konten entertainment, ya, karena lagi-lagi audiens itu masuk ke dalam sosial media dalam keadaan tidak siap, ya. Jadi audiens itu buka Instagram itu tidak siap, ya. Kita terus kemudian memberikan edukasi, kesannya seperti kayak mengajari sekali, gitu kan. Nah, jadi sesekali boleh kasih selipan-selipan bercanda atau entertain, gitu. Jadi mungkin juga boleh mengedukasi, terus kemudian kita bisa kasih seperti tebak-tebakan, gitu, ya, biar ada interaction, ya. Jadi kita membangun interaction ke mereka. Nah, kita akan berbicara tentang Reels. Jadi Instagram Reels itu konten formatnya mirip sama Instagram Story, ya. Jadi full layar semuanya, seperti teman-teman sudah tahu. Tetapi bedanya tidak hilang dalam 24 jam. Kalau Instagram Story hilang dalam 24 jam, terus kemudian masuk ke archive kita. Tapi kalau Reels itu bisa masuk ke feed kita, gitu, ya. Dan kan Instagram Reels kita itu masuk ke dalam feed kita, karena ada optional kan, ya, mau masuk ke dalam feed atau tidak masuk ke dalam feed, gitu, ya. Nah, usahakan dimasukkan ke dalam feed untuk menambah engagement, gitu, ya, dan bisa banyak orang lihat. Dan di sini ada introduction dari Instagram. Nah, itu tadi dari introduce dari Instagram, ya, soal Reels. Mohon maaf, itu bukan konten edukasi, ya, tapi memang dari Instagramnya contohnya seperti itu, ya. Jadi di Instagram ingin menunjukkan, ingin mengenalkan, introduce bahwa kita bisa mengedit langsung, ya. Kita bisa mengedit langsung video kita di Instagram Reels, gitu kan. Kita tambah videonya, kita potong, ya. Memang sederhana, sangat-sangat sederhana. Memang tools-tools yang diberikan juga sangat sederhana yang ada di Instagram Reels. Tapi Reels hanya mengenalkan bahwa di Instagram Reels juga bisa tanpa memiliki basic editing video, gitu, ya. Terus kemudian, Mas, ketika kita mau editing video di itu, ya, third application, aplikasi pihak ketiga, kita bisa menggunakan VN,
ya, VN application atau juga CapCut. Ya, biasanya menggunakan itu di dua aplikasi itu. Pertama, kenapa? Karena pertama easy to use, ya, mereka sangat mudah, si VN dan juga si CapCut. Dan terus kemudian yang kedua adalah kita bisa gunakan secara for free, ya. Jadi aplikasinya kita bisa gunakan for free, without watermark, gitu kan. Terus kemudian without limitation, kita bisa fleksibel menggunakannya. Aku akan kasih coba satu tips gitu ya, satu tutorial untuk membuat video tiga video bergerak bersamaan di dalam aplikasi VN ya. Oke, sebentar. Oke. Di sini ada 3 video ya bergerak bersamaan di dalam satu layer. Ini hasilnya. Pertama yang kita siapkan adalah videonya, aset videonya. Kita download dulu aplikasi VN-nya, dan ini gratis. Kemudian upload setiap video yang kita butuhkan. Ini karena kita bikin 3 video, jadi base pertama, video yang di dalam pertama itu, kanvas pertama dibikin jadi background ya, background hitam. Lalu kita upload videonya ya, ketiga video tadi yang sudah kita siapkan. Kita atur posisinya. Ya, posisinya jangan bertumpuk, karena kalau bertumpuk nanti akan saling menutupi. Nah, nanti ketika di play akan seperti ini, ya. Mereka akan berjalan bersamaan. Seperti itu. Ya. Jadi sederhana sebenarnya teman-teman tadi tipsnya, atau teman-teman nanti bisa bikin lagi hal yang berbeda ya, seperti menggunakan transisi. Itu sangat mudah sebenarnya di aplikasi VN tadi ataupun CapCut ya. Kita tinggal tambahkan transisi. Yang terpenting adalah sebenarnya kita memiliki karakter, teman-teman ya. Jadi mungkin video editing itu kita bisa dilakukan semua orang ya. Ya, skill video editing itu bisa dilakukan ke semua orang. Tapi yang harus kita punya adalah karakter. Ya, untuk apa tugasnya? Untuk membranding konten kita. Oh, Masyam orangnya suka sharing seputar desain, ya. Talking about design, especially Canva, using Canva, misalkan contohnya kayak gitu. Jadi orang ataupun audiens itu akan selalu mengingat kita, ya, selalu mengingat kita, remember us. Itu karena kalau kita ikut-ikutan atau kita misalkan menyamakan seseorang, nanti kita nggak punya branding. Kalau nanti sudah besar, nanti malah disama-samakan. Oh, ini yang mirip sama ini ya kontennya ya, gitu. Karena kita tidak punya branding. Karena itu karakter menjadi sangat penting ya ketika kita membuat konten. Karakter bisa dapat dari mana, Mas? Dari misalkan karakter editing, karakter musik ya, audio yang kita buat, karakter bicara kita ya, public speaking, terus kemudian karakter kita storytelling, ataupun karakter kita memberikan feedback di komen kepada audiens. Nah, berikutnya itu konsisten ya. Konsisten itu juga sama
Konsisten itu kita harus punya rasa konsisten minimal ya ketika kita pengen viral atau misalkan algoritmanya itu bisa masuk ke dalam konten kita, minimal itu seminggu 3 kali ya upload. Bagus sih setiap hari ya, 1 hari 1 kali itu kalau kita memang mau seriuskan. Tapi kalau misalkan kita nggak punya banyak waktu, itu 1 minggu 3 kali ya. Jadi 3 times per week itu udah minimal ya. Paling bagus better sih every day itu. Dan tips berikutnya adalah follow the trends ya teman-teman. Mau tidak mau kita akan follow the trends gitu ya, follow the wave. Tapi tentunya balik ke poin pertama, kita akan mengikuti trends dengan karakter kita ya. Jangan kita mengikuti tren tapi meninggalkan karakter kita ya. Pastikan kita tetap mempertahankan karakter kita. Itu bagaimana caranya menarik sebuah benang merah ya atau cerita agar masuk ke dalam branding kita juga. Tapi kalau misalkan memang trennya tidak bisa masuk ke kita, ya udah, berarti kita tidak bisa masuk ke dalam tren yang saat itu. Atau kan nanti kan masih ada tren-tren yang lain. Contohnya tren musik, contohnya ya, tren musik. Oke, tren musik terus kemudian usernya itu dance. Ya, kebanyakan dia menggunakan musik tertentu ya, special musik, and then terus kemudian di videonya itu mereka dance. Ya, dia nari. Sementara kita konten edukator ya, konten edukator nggak mungkin sambil nari-nari ya, nggak mungkin sambil dance. Kita bisa menggunakan musiknya aja ya sebagai background ya. Kita bisa menggunakan musik yang lagi trending, terus kemudian kita bisa mengedukasi dengan background musik itu. Contohnya itu ya, musiknya di aja. Jadi kita tetap bisa mendapatkan wave dari tren itu. Itu ya, akun kita akan tetap ikut alurnya ya. Terus kemudian ada stitch ya. Kalau di TikTok namanya stitch, kalau di Instagram Reels namanya replay aja ya. Jadi someone create a video and then we can give a feedback, comments with video again ya. So TikTok called is stitch ya. Kita bisa pansos sebenarnya ya. Jadi kita bisa stitch dengan video-video yang sudah viral ya misalkan, terus kemudian kita sampaikan dengan opini kita tentunya yang benar ya. Tentunya opini kita yang sudah benar, yang sudah kita analisa sebelumnya, sudah kita riset, terus kemudian kita sampaikan opini itu. Sehingga ketika ada orang yang menonton itu, terus kemudian ada kolom stitch-nya, dilihat video-video yang di-stitch ke video tersebut. Gitu. Nah itu video kita akan nempel terus ya, karena sebutannya stitch ya, jadi ngejahit. Video kita kejahit terus dengan video yang viral. Jadi semakin viral video itu, ya video kita akan ngikut. Gitu ya. Walaupun memang tidak akan sebesar video yang viral ya. Misalkan views video yang viral itu 1 million gitu ya. Ya mungkin kita 100 ya, 100 views. Kalau kita stitch mereka itu. Ketika ya. Nah, terus kemudian BTS ya, behind the scene. Tadi sudah sempat aku mention behind the scene is very interesting for audience because audience want to know what behind the scenes happen. Ya, apa yang akan terjadi ketika behind scene itu mereka lihat. Kita beres-beres dulu, kita prepare semuanya ya, lighting, terus kemudian script ya, kamera, terus kemudian dan lain-lain gitu ya, kita persiapkan. Ketimbang sudah menjadi konten hasilnya gitu. Ini akan menjadi sebuah cerita juga, akan menunjukkan bahwa semuanya tidak ada instan. Tadi balik lagi ke poin pertama yang aku mention. Gitu. Dan mereka appreciate ya, mereka akan appreciate ketika semakin kita effort membuat sebuah konten, mereka akan semakin appreciate dan memberikan respect kepada kita. Gitu ya, mereka sudah tahu apa yang kita lakukan di behind the scene ini. Gitu. Dan tips berikutnya, don't mix up ya, jangan campur-campur gitu ya, mix up. Jangan dicampur-campur ya, jangan kita create konten terus kemudian mix topik gitu, topiknya random, apalagi topik random. Itu kalau bisa kita satu topik utama, satu topik umum, nanti bisa ada sub topik berikutnya, gitu kan, yang menjadi pembahasan kita, gitu. Karena apa? Karena the platform record. Jadi platform ini mencatat dan juga merekam, gitu. Apa yang menjadi topik kita. Gitu. Ketika kita memilih satu topik, usahakan seterusnya ya itu dengan topik yang sama, gitu ya, dengan same topik. Gitu. Karena tadi platform itu akan merekam.
Seperti kayak gini teman-teman. Seperti ketika kita ke orang tua kita, gitu ya, ke orang tua kita waktu kecil. Orang tua tanya, "Dek, cita-citanya mau jadi apa?" "Aku cita-citanya mau jadi guru," gitu kan. Terus kemudian besok ditanya lagi, "Dek, cita-citanya jadi apa?" "Aku jadi dokter." Ganti lagi. Besoknya cita-citanya mau jadi apa? Mau jadi perwira ya, angkatan darat misalnya. Itu kan jadi berubah-berubah. Akhirnya orang tua bingung akan mengarahkan kemana gitu ya. Ini mau ke sekolah guru gitu misalkan nantinya ya, mau ke sekolah kedokteran ya, atau jadi akademi gitu kan. Instagram ataupun platform lainnya pun temanya apa, topiknya sama ya, cara kerjanya juga sama. Kamu ingin berbicara tentang apa? Misalkan aku ya, about design ya, talking about design. Oke, jadi every day we talking about design ya, especially using Canva application gitu. Nah, itu application Instagram record ya. Jadi nge-record, merekam. Oh, ini orang dia bicara tentang desain terus gitu kan. Maka dari itu Instagram will distribute ke dalam user yang interest dalam desain. Ya. Itu dia step-step menjadi konten viral. Itu teman-teman. Si Instagram akan memberikan kepada orang-orang yang tepat. Ya, seperti tadi orang tua. Ya, ketika kamu mau jadi guru ya mungkin akan disekolahkan, sekolah mengajar ya, sekolah keguruan misalkan. Gitu kan. Ketika mau jadi dokter mungkin dimasukkan ke kedokteran gitu. Jadi diarahkan kepada yang tepat. Tapi kalau kita campur-campur ya random topik, nah Instagram akan bingung. Nah, ini yang bisa menyebabkan algoritma rendah. Gitu. Terus kemudian yang berikutnya adalah kolaborasi ya. Kita bisa berkolaborasi dengan siapapun, kita bisa ajak mereka untuk membuat konten bersama dan ini akan menambah engagement kita gitu ya. Jadi konten kita juga semakin menarik, konten kita juga semakin fresh. Jadi nggak hanya satu kita sendiri yang di dalam kamera ya, di kamera itu, tapi ada lagi tambahan orang lain gitu. Dan itu akan membuat satu poin yang baru ya. Konten kita akan selalu fresh ya, dan juga akan menarik untuk dinikmati. So far, any question? Mungkin kita boleh tanya jawab satu atau dua dulu, Kak Mayang. Karena berikutnya kita akan bahas copywriting, takutnya apa ngebul gitu ya. Itu. Oke, benar-benar. Nah, mungkin teman-teman ada yang mau ditanyakan untuk Kak Syamas? Oh ya, bagi teman-teman yang mau bertanya, boleh langsung raise hand atau langsung ditaruh di question box aja pertanyaannya. Oke, Kak. Sambil nunggu teman-teman yang lain nih. Boleh. Mungkin lagi bingung ya mau tanya. Aku mau nanya dulu nih, Kak. Nah, tadi kan ada yang namanya personal branding ya, Kak. Nah, gimana sih, Kak, cara kita itu nge-branding diri sendiri yang bisa dinilai itu sama publik itu beda dari yang lain. Karena kan pasti banyak nih dari kita yang pengen bikin konten, tapi bingung gitu cara nge-branding dirinya tuh gimana gitu. Oke, ya, talking about personal branding, ketika kita berbicara soal personal branding adalah pertama, sebenarnya klise ya, kita ingin dikenal sebagai apa oleh audiens, ya. Kita mau dikenal sebagai apa, tentunya yang kita inginkan, ya, yang kita sukai, yang kita minati, gitu. Waktu awal ya, aku create account Dokter Canva, bahas tentang Canva, aku ingin memang dikenal desainer Canva dari dulu, ya. Aku pengen audiens itu mengenal aku desainer Canva, spesialis lagi spesifik gitu ya, spesifiknya lagi pengajar. Jadi kan ketika kita menggunakan Canva ada banyak, jadi pengajar, jadi just freelance-nya ya, freelancing, terus kemudian mungkin jadi kontributor Canva-nya atau kreator Canva-nya, jadi banyak ya sub-subnya. Nah, more spesifik itu semakin baik ya. Jadi lebih spesifik itu akan semakin bagus ketika kita membangun personal branding. Nah, misalkan kita kayak gini, Kak Mayang interest-nya kemana? Mungkin biar lebih relate. Lebih ke education sih, Kak. Cuman bingung pengen education-nya tuh ke pendidikan yang banget atau mungkin editing gitu-gitu. Halo Kak, pendidikan apa? Agak patah-patah Kak, maaf. Oke. Suaranya masuk nggak, Kak? Masuk. Ini Kalau masuk. aku sebenarnya masih bingung juga, tapi lebih pengen dikenalnya tuh sama yang ngasih konten-konten tentang pendidikan gitu-gitu, Kak.
pendidikannya jadi gurunya, belajar jadi guru atau gimana tuh? Kayak tips and trick ini sih Kak, masa kayak tips and trick misalnya beasiswa atau apa gitu Kak. Nah, itu menarik, itu spesifik, udah bagus, Kak. Iya, boleh. Tips dan trik beasiswa, gitu ya. Tips dan trik masuk perguruan tinggi negeri, misalkan, gitu ya. Terus kemudian student life, gitu ya. Jadi cerita tentang gimana kehidupan mahasiswa, itu bisa. Itu masih relate. Kita coba aja share itu dulu, Kak. Itu karena ketika kita milih personal branding, sebenarnya akan itu memilih topik. Ya, jadi ketika sudah memilih personal branding, kita akan memilih topiknya. Topik ini bagaimana bisa menciptakan personal branding yang kita inginkan, gitu kan? Jangan sampai kita ingin dikenal sebagai desainer, terus kemudian topik yang kita bincangkan adalah seorang video editor. Nah, itu nanti nggak nyambung ya. Nah, terus kalau Kak Mayang itu sudah enak, kita tinggal kasih tips, ya. Pasti orang butuh nih, ya. Yang di TikTok itu kan juga ada tuh yang tips HRD ya, HRD, itu juga laku kan. Gimana masuk ke dalam BUMN itu mereka juga laku gitu kan. Nah, namanya mungkin bisa kayak gitu kan. Bagaimana tips untuk mendapatkan beasiswa, bagaimana untuk masuk ke perguruan tinggi negeri misalkan, gitu kan. Itu kan Kamayang sudah lalui ya, sudah lewati dan ada buktinya ke diri Kamayang sendiri. Jadi orang percaya itu akan menimbulkan trust dari audiens kita gitu. Oke Kak, makasih banyak ya Kak tipsnya. Ngebantu banget nih buat ini bikin semangat lagi buat bikinnya. Oke, mungkin Iya, nanti aku kasih ini nanti di next slide aku akan kasih formulanya. Formula for content creation. Ya, jadi teman-teman bisa lebih mudah ketika mau nge-create konten, ya menggali ide untuk sebuah konten nanti akan ada rumusnya. Aku kasih. Oke, makasih banyak Kak. Oke, mungkin ini teman-teman masih bingung juga nih Kak. Boleh dilanjut aja kali ya apa materinya? Oke, bagaimana teman-teman? Apakah lanjut? Oh, ada yang raise hand, Kak. Oh iya nih. Adek ya. Oke, Ade. Kepada Ade boleh dipersilahkan. Iya, terima kasih. Apakah suara saya terdengar? Kedengeran, alhamdulillah. Oke, Kak Mas terkait dengan content creation, kira-kira Kakak bisa jelasin nggak mengenai algoritma yang ada di Reels? Karena kan berbeda dengan TikTok ya, dan seperti apa yang mungkin akan bisa menarik audiens dan bikin value dari konten yang kita buat itu lebih appealing dibanding yang lain. Mungkin itu. Terima kasih. Oke, ini pertanyaannya berat sekali ya. Tapi boleh nih, boleh. Aku udah ada jawabannya. Teman-teman boleh siapin catatan. Aku izin pakai bahasa Indonesia dulu ya, full ya. Karena ini topiknya agak berat, takutnya nanti jadi nggak nyambung ya, nggak nyampe. Reels dan Instagram punya audiens yang berbeda behavior-nya, berbeda interest-nya, ya. Jadi kalau misalkan di TikTok dan Reels ya, TikTok itu interest-nya tadi short video yang benar-benar short ya, karena attention span-nya itu sangat-sangat pendek ya. Di TikTok attention span-nya di 3 detik pertama, di 4 detik pertama. Jadi hook di title ya, ucapan di title pertama kali, headline kita yang secara lisan itu secara speak itu harus memberhentikan mereka swipe gitu ya. Gimana caranya? Harus benar-benar clickbait lah ya bahasanya. Gitu. Di TikTok. Itu karena memang benar-benar attention span-nya sangat-sangat pendek gitu. Terus kemudian di TikTok itu kalau hari ini konten kita sepi, itu tidak menutup kemungkinan di bulan ke depan konten kita bisa jadi viral, teman-teman. Dan itu udah terjadi di banyak akun ya, akun aku, akun teman-teman dan yang lain-lain. Gitu. Itu udah kejadian. Jadi jangan pernah menghapus dan juga nggak usah baper kalau di TikTok. Gitu. Makanya sekarang mungkin content creation beberapa ada juga beralih ke TikTok karena sudah tahu itu. Gitu. Mereka mempersiapkan, teman-teman. Jadi mereka itu kenapa nggak bikin viral, bukannya mereka belum viral, kalau konten kita bagus ya, udah kontennya bagus, editingnya segala macem ya, masa nggak viral, yang lihat dikit gitu kan. Itu sebenarnya TikTok sudah melihat tapi lagi menahan, teman-teman, ditahan algoritmanya. Kenapa? Karena nanti dia akan nge-boost
algoritma kita di saat kampanye mereka gitu ya, yang mereka galangkan. Contohnya, kita bicara soal edukasi ya, Kamayang tadi. Kamayang soal edukasi, bicara di TikTok cara masuk universitas negeri gitu kan. Nah, saat ini TikTok belum campaign ke sana, tapi kan nanti campaign muter terus ya. Kayak yang terdekat ini ada serunya membaca ya. Aku dikasih tahu TikTok campaign berikutnya adalah serunya membaca untuk sekaligus memperingati Hari Buku. Nanti konten-konten lama yang seputar review buku itu akan naik dia. Untuk apa? Untuk membantu campaign serunya membaca tadi. Nah, nanti mungkin next ya, ini mungkin ini serunya beasiswa contohnya ya. Serunya beasiswa. Nah, itu nanti kontennya Kamayang yang mungkin udah 3 bulan, 4 bulan yang lalu karena memang relate ngomongin tentang beasiswa, ngebantu campaign-nya dari TikTok itu di-grow ya. Di-up lagi sama TikTok. Views-nya bisa lebih banyak, bahkan bisa viral gitu. Itu di TikTok ya. Terus kemudian kalau di Reels itu harus tadi storytelling. Ya. Jangan disebutin di awal. Ya. Jangan disebutin di awal poin pentingnya. Poin pentingnya disebutin di tengah-tengah atau di akhir bahkan. Contohnya ya, aku contohin Kamayang lagi karena tadi topiknya Kamayang. Misalkan Kamayang soal pendidikan ya, soal beasiswa, misalnya, ini dia 3 cara untuk mendapatkan beasiswa internasional. Contohnya ya gitu ya. Jadi orang langsung berhenti, terus kemudian langsung dengerin. Ini dia, kita ngomongin ini dia. Ini dia 3 cara, tambahin lagi angka. Ya. 3 cara mendapatkan beasiswa internasional. Ya. Nah, itu orang akan nungguin 1, 2, 3. Dan saat menjelaskan 1, 2, 3-nya pun kita dengan cerita. Ya. 1, ya, melihat di website misalkan. Itu. Nah, aku sering nih pas ke websitenya itu misalkan kalau pagi-pagi penuh loadingnya, tapi kalau malam-malam itu akan lebih longgar. Jadi aku saranin teman-teman aksesnya di malam hari ya, gitu. Jadi ada storytellingnya, orang akan nyaman di Instagram. Instagram karena memang sudah dari awalnya itu lebih ke estetik, keindahan, maka audiensnya itu behaviornya lebih suka ke hal-hal yang estetik gitu ya, hal-hal yang nyaman, gitu ya, hal-hal yang indah itu. Tapi kalau TikTok memang dari dulunya itu yang agak-agak ya random gitu, audiensnya pun juga terbiasa gitu ya. Kita edukasi terus kemudian di belakang itu ada gantungan baju gitu kan, ada kandang ayam apa segala macam. Udah biasa nggak apa-apa. Yang penting apa yang disampaikan. Itu orang TikTok. Itu salah satunya. Mungkin itu ya, Kak. Bagaimana? Apakah menjawab? Terima kasih Kak Sama. Iya, sama-sama, Kak. Teman-teman yang lain bagaimana? Oh iya, tambahan satu lagi tips antara TikTok dan Instagram. Di TikTok, mohon maaf, di TikTok itu seperti lotre dalam tanda kutip ya. Kalau kita ikutan lotre itu kan semakin banyak kita pasang, semakin besar kemungkinan menang. Bener ya? Bener ya, lotre gitu ya. Semakin banyak kita pasang, semakin besar kemungkinan menang. TikTok begitu teman-teman. Semakin banyak kita upload video, ya sehari 5 atau 6 video, itu ya semakin besar kita viral. Karena kan kita nggak tahu nih mana nih yang akan di grow up sama TikTok ya, akan di boost sama TikTok video kita. Kita upload 6 setiap hari gitu kan, mungkin dapat 1, 2 gitu ya, di viralkan. Tapi kalau misalkan di Instagram jangan banyak-banyak. Kalau di Instagram kebanyakan sehari 6, besoknya langsung kena shadow ban. Ya, shadow ban itu views-nya mandek teman-teman. Aku beberapa kali kena shadow ban juga, gitu kan. Views-nya itu seperti kayak ditahan. Ya, aku biasanya views-nya itu bisa sampai 10.000, itu views-nya ditahan tuh kayak 7.000 tuh udah nggak naik-naik lagi tuh. 7.000 atau naiknya cuma 1, 2 gitu ya. 7.001, 7.002 gitu naiknya bener-bener kena shadow ban teman-teman. Shadow ban tuh nggak kerasa ya. Jadi di banned tapi nggak kerasa gitu ya. Kena semi peringatan lah. Waktu itu aku kena shadow ban-nya, sedikit cerita teman-teman biar teman-teman terhindar. Aku kena shadow ban-nya karena ngucapin like dan follow ya. Sekarang udah nggak boleh di caption ataupun di video ya, baik lisan ataupun tulisan di caption itu nggak boleh ngomong like dan follow, komen, giveaway itu nggak boleh. Itu nanti views-nya ditahan ya, kena shadow ban. Seperti itu teman-teman. Oke, Kak, ini ada pertanyaan lagi, satu lagi dari Vicky Abdillah dari Universitas Negeri Jakarta.
Izin bertanya Kak, menurut Kak Syamas bagaimana sih cara memulai untuk membuat konten TikTok supaya banyak viewersnya? Karena seperti yang kita ketahui. Halo, maaf. Tadi ada noise sedikit, boleh di mute dulu teman-teman. Oke, mungkin Oke, teman-teman yang tidak berkepentingan boleh untuk di-mute terlebih dahulu ya. Oke, langsung aku lanjut lagi ya Kak. Oke, ini ada pertanyaan di kolom chat dari Vicky Abdillah dari Universitas Negeri Jakarta. Izin bertanya Kak, menurut Kak Syamas bagaimana sih cara memulai untuk membuat konten TikTok supaya banyak viewersnya? Karena seperti yang kita ketahui itu algoritma TikTok itu FYP-nya sulit dan tidak bisa dibaca. Boleh Kak untuk dijawab? Iya, tadi mungkin kejawab juga ya di ceritaku yang di awal, tapi mungkin aku tambahin sedikit. Nah, ketika views-nya itu kecil, kita ini teman-teman kita usahakan improve lagi ya, improve terus. Apa kira-kira yang kurang? Apakah suara kita ya? Kadang-kadang karena suara kalau langsung dari HP terus kemudian kita rekam itu suaranya kayak menyebar ya, karena juga suara dari HP juga nangkep suara angin atau suara-suara di sekitar. Nah, teman-teman bisa manfaatkan mungkin tambah improve tools dengan earphone yang di sini ya di baju gitu kan, lebih dekat jadinya, atau pakai headset gitu kan, headset bawaan itu juga bagus. Maka dari itu sering kelihatan ya kalau konten-konten TikTok yang FYP gitu kan, mereka kalau masih toolsnya masih biasa, headsetnya suka dipegang-pegang di mulut gitu kan ya, headsetnya suka pegang mulut, ya itu karena audio itu penting gitu kan. Karena apa? Di TikTok visual kan nggak penting ya, sebenarnya penting sih ya, kalau visualnya bagus itu bagus juga. Visual itu di nomor sekian. Nah, nomor pertamanya itu informasi, nomor keduanya itu audio gitu kan, dari si user TikTok. Jadi usahakan kalau misalkan sudah visualnya itu kita kurang bagus, usahakan suaranya yang kita sampaikan jelas. Ya, informasinya kita jelas, intonasinya juga jelas, gitu ya. Jadi ketika kita mengatakan 3 tips untuk mendapatkan beasiswa, gitu kan, itu ada tekanannya dibandingkan 3 tips mendapat beasiswa. Atau ada yang namanya ini sih bahasa kita aja, bahasa anak TikTok. Bilangnya kayak gini, ada namanya konten gagu, teman-teman. Konten gagu tuh yang cuma nunjuk-nunjuk ini doang ya. Ini nunjuk-nunjuk gini-gini doang gitu. Nah, itu kurang powerful, teman-teman. Ya. Mas, ada kok yang viral kayak gitu doang? Ada, ya. Berarti itu dia. Nah, tapi kemungkinannya besar banget gitu. Banyak banget gitu ya. Mungkin dari 10.000 video yang viral 1 atau 2 gitu kan. Tapi kalau konten yang dibicarakan dengan voice over atau kita langsung bicara langsung, itu akan lebih kuat gitu ya. Penyampaiannya juga lebih kuat. Apalagi ditambah gitu ya, ketika kita sampaikan di sini ada teksnya ya, teksnya lewat segala macam gitu. Wah, itu lebih powerful lagi. Itu biasanya bagus kontennya. Kayak gitu teman-teman. Dan lagi-lagi kalau di TikTok siap-siap snowball effect, karena ketika kita dapat konten yang viral, followersnya nambahnya bisa langsung ribuan, terus kemudian juga views dengan video-video yang lain itu ngalir gitu kan. Jadi keikutan kena gitu. Itu bagus banget teman-teman. Jadi kalau di TikTok tadi kita nggak usah baper. Kalau di Instagram, nah itu baru harus berpikir keras ya. Oke, nah mungkin 3 pertanyaan dulu kali ya. Nanti boleh. Oke, kita lanjut lagi ya. Oke, we can continue, and then we can talk about target market ya. Ya, sama-sama Kak. We can talking about target market ya. Jadi kita mendefinisikan buyer persona ya. Buyer persona ini membantu kita untuk mudah mencari audiens kita ya. Right customer. Ya, tadi ketika kita membicarakan tentang beasiswa, siapa sih yang membutuhkan beasiswa? Itu kan. Yang membutuhkan scholarship siapa? Mahasiswa, itu kan, pelajar. Gitu. Kalau yang pekerja ada juga, itu tapi tidak banyak. Terus kemudian scholarship-nya untuk yang strata 1 misalkan ya, untuk S1 ya, untuk graduate itu kan berarti ya sekitaran SMA gitu kan, ataupun juga yang mahasiswa lagi ongoing, lagi proses. Tapi kalau yang sudah lulus, sudah bekerja, ya dirasanya kayaknya nggak mau lagi ya untuk nambah S1 lagi karena sudah punya S1 gitu kan. Nah, bahasa yang kita gunakan ya buyer persona kita berarti bahasa ke anak-anak SMA contohnya ya. Mungkin yang lebih besar banyak yang cari tentang beasiswa
S1 itu anak-anak SMA. Nah, kita pakai bahasa-bahasa yang anak SMA, ya. Bahasa-bahasa yang mereka gunakan. Ya, mungkin bahasa yang relate juga sebenarnya karena mahasiswa sama anak-anak SMA masih berdekatan ya. Gitu. Tapi ketika kita target marketnya anak SMA tapi kita pakai bahasanya formal sekali seperti orang kantoran, wah, itu akan susah itu ya masuknya. Itu, teman-teman. Nah, ini dia buat content creation, teman-teman boleh take notes karena formula ini yang biasa aku gunakan ketika membuat konten ataupun juga menentukan sebuah topik ya. Jadi pertama who ya, siapa ya, siapa audiensnya ya, siapa tadi buyer persona kita ya, target market kita siapa. Terus kemudian wish ya, setiap mereka pasti punya cita-cita. Contohnya yang tadi anak SMA punya cita-cita untuk dapat scholarship, ya, dapat beasiswa, ya, punya cita-cita ya mereka ya. Ya sekian banyak wish dari mereka, dream dari mereka, ya kita spesifikan, itu kan, spesifikan dengan yang konten atau topik yang kita ingin bahas. Pasti wish-nya banyak banget kan, pengen punya kendaraan, pengen punya rumah, pengen jalan-jalan ke luar negeri, gitu ya, pengen menikah, itu banyak banget. Tapi yang kira-kira relate sama topik kita apa? Kita kan tadi soal pendidikan, soal beasiswa. Nah, salah satu wish mereka juga tadi ke beasiswa. Oh, berarti masuk mahasiswa, terus kemudian ke sini wish, tujuannya mereka atau harapannya mereka, keinginan mereka lah. Nah, karena masih ingin, berarti mereka punya problem ya. Karena di sini kita sebutnya wish ya, we called wish, berarti have problem ya, untuk menuju ke wish ya, untuk mendapatkan wish-nya. Bener nggak teman-teman? Bener ya? Jadi kalau misalkan dia sudah selesai, sudah mendapatkan, berarti udah bukan wish dong. Ya, gitu ya. Dan mereka sudah selesaikan problemnya. Contohnya mau diet, hidup sehat, badannya sudah proporsional, bodinya udah body goals gitu kan. Berarti udah bukan wish lagi dan mereka sudah tidak punya problem itu karena sudah terselesaikan. Nah, ini yang belum terselesaikan. Ya, mereka ingin mendapatkan scholarship. Nah, gimana problemnya? Mereka nggak tahu, ya. Ya, mereka tidak tahu bagaimana get information, get scholarship, ya, terus kemudian step by step-nya, gitu ya, mendaftarnya, gimana caranya, mereka nggak tahu, belum dapat informasi. Nah, disinilah kita bekerja. Baru, oh berarti mereka nggak dapat informasinya, oke kita kasih informasi, websitenya 1, 2, 3. Oh mereka nggak tahu persyaratan yang harus dipersiapkan ya, requirement untuk mendapatkan scholarship. Itu contohnya. Nah itu kita bisa membuat konten tips, misalkan 3 requirement utama untuk mendapatkan scholarship, contohnya gitu ya. Terus kemudian dan yang lain-lain. Nah di sini aku mungkin mau tanya dulu nih teman-teman ya, salah satu nih, teman-teman boleh ketik di kolom chat siapa ya, target marketnya siapa, terus kemudian juga wish-nya mereka apa ya, harapannya mereka, hope-nya mereka apa ya. Terus kemudian kesulitannya mereka untuk mendapatkan wish itu apa? Gitu. Coba boleh tulis di kolom chat dong nih teman-teman. Aku mau lihat nih. Kira-kira bayangan aja nggak apa-apa teman-teman. Jadi nggak usah kayak gimana-gimana. Misalkan teman-teman mau bikin konten tentang video editor contohnya ya. Video editor pengen dapetin klien ya, pengen wish-nya dapetin klien. Problemnya mereka belum punya portofolio. Oh berarti kita bikin tips dapat klien tanpa punya portofolio, misalkan kliennya dari mana, dari teman dulu contohnya gitu ya. Boleh teman-teman isi di kolom chat kira-kira nih ya, siapa, terus kemudian inginnya apa dan kesulitannya apa. Coba dong salah satu nih atau beberapa orang boleh nih. Ada 83 orang nih kan. Boleh nih. Coba boleh. Atau mau langsung on mic deh, boleh biar seru. Kak Mayang mau coba, Kak Mayang? Wah ini udah ada nih Kak, dari Mei Olivia. Who-nya mahasiswa, boleh. wish-nya produktif, problemnya mageran Kak. Nah iya, mantap nih, bagus, bener ya. Pengen produktif tapi mageran. Nah, gimana nih produktif tapi mageran? Berarti minimal misalkan kita bikin kontennya harus punya to-do list.
harus punya dream atau goals-nya, ya, harus punya pacuan, ya. Pacuannya biasanya kompetitor atau pesaing kita. Itu karena kalau kita punya pesaing, punya orang yang kita ingin saingi, biasanya mager itu hilang, ya. Karena kalau ingat orang itu kita jadi kesel, kita pengen coba saingin dia, gitu contohnya. Nah, lagi yang lain teman-teman, ada lagi nih, mungkin satu orang lagi. Ada nih Kak dari Aifa, goalnya mahasiswa, wish-nya magang, problemnya itu nggak punya pengalaman sama sekali. Nah, cocok nih, gimana magang bisa keterima magang tanpa punya pengalaman kerja. Mantap. Yang dimasukin apa? 1, pengalaman organisasi. 2, pengalaman handle event atau acara. 3, mungkin volunteer gitu kan. Banyak volunteer, kita bikin volunteer atau kepanitiaan gitu, atau ikut komunitas dan lain-lain. Itu bisa jadi poin tambahan ya, konten tambahan. Itu teman-teman ya. Makasih banyak loh ini yang udah respon, artinya sudah bisa nangkep gitu ya apa yang aku sampaikan. Oke, nah kita akan bicara looking for idea ya. Mas tadi ngomong enak banget ya kontennya, pakai rumusnya segala macam. Nah sekarang gimana cari idenya ya, looking for idenya. Yang itu first thing first itu kita pertama looking around ya. Kita lihat ke sekitar. Biasanya kita stuck atau kita bisa sebut namanya creative block itu karena kita stay at home ya, karena kita diem di rumah aja gitu ya. Yang kita lihat ya itu lagi gitu kan. Kita coba keluar ya sedikit sebuah tempat lah gitu ya. Nanti kita ngelihat orang sekitar di perjalanan. Itu akan jadi inspirasi, ngelihat ada orang pakai baju apa gitu kan, nanti akan jadi inspirasi. Oh iya baju kayak gini, ada inspirasi kita. Nanti ngelihat ada pelajar lagi jalan. Oh iya kita jadi keingetan. Oh iya ada ide ini, ide itu gitu. Kita catat gitu ya. Ini looking around sangat-sangat bagus ya, apalagi kalau bisa di subuh ya, subuh hari gitu, karena udaranya juga lagi fresh. Kita bisa sambil jalan-jalan santai doang, karena lagi misalkan lagi puasa, jalan-jalan santai doang aja gitu. Atau kalau lagi nggak puasa boleh jogging-jogging sedikit gitu kan, enak banget. Nah terus kemudian more interaction ya, perbanyak interaksi teman-teman ya, walaupun kita introvert mungkin, tapi kalau mau dapat ide lagi-lagi kita berinteraksi ya, interaksi dengan teman kita ya, dengan saudara, atau ya ini mepet-mepet sekali ya, kalau nggak mau interaksi introvert akut lah gitu ya, introvert akut kalau nggak mau interaksi ya berarti reading books ya. Kalau nggak mau communication atau discuss sama temen ya, friends atau circle kita, ya paling alternatifnya itu adalah reading books ya. Dengan membaca buku kita akan mendapat get more inspiration ya dari buku itu. Kita take notes gitu ya, inspiration atau idenya gitu. Oke, ya kita tambah lagi sedikit lagi kok. Oke ya, research social media ya. Lagi-lagi kita follow the trends ya. Terus kemudian kita perhatikan trends yang ada apa, yang diperbincangkan sama mereka apa, itu bisa kita jadikan konten. Contohnya nih ketika anak-anak ini ya, anak-anak Marvel ya, pencinta Marvel. Sekarang kan lagi tren namanya series Moon Knight. Nah, kita bisa bahas Moon Knight gitu kan. Itu contohnya. Nah, kita masuk ke copywriting, ini aku cepetin sedikit. Di copywriting itu kita harus paham bahwa copywriting tidak hanya tulisan ya. Copywriting is not just writing, but speak and write. Gitu. Jadi ngomong juga termasuk copywriting, karena kan sebelum bicara biasanya kita tulis di skrip atau paling tidak tulis di ingatan kita, gitu ya. Jadi sebenarnya teknik copywriting bukan hanya untuk write, tapi juga bisa speak. Gitu. Jadi di video kita bisa pakai voice over, ya. Teknik copywritingnya bisa kita masukkan ke voice over. Ya, karena kita tahu di Reels, di TikTok apalagi itu caption dibatasi ya, hanya beberapa kata saja. Jadi kalau mau maksimal copywritingnya di ucapan, di voice over kita, di storytelling tadi. Nah, ini ada flow point-nya. Pertama headline judul tadi, over ya, apa yang akan kita tawarkan, terus kemudian reason ya, ini belum ditranslate, reason, terus kemudian juga kita bisa kan memberikan bonus-bonus, contohnya kalau kita misalkan konten jualan ya, atau konten edukasi juga bisa memberikan bonus. Testimoni ini masuk ke kata orang ya, kata orang atau pengalaman orang, gitu ya. Kalau konten edukasi kan pengalamannya mereka, pengalaman ini. Kalau bisnis online kan ya testimoni tentang produknya. Terus kemudian waranti, ya yang kita bisa berikan apa, call to action, terus kemudian FAQ. Gitu. Ini
flow poinnya, teman-teman. Tapi nggak harus semuanya dicakupin gitu ya. Yang penting-penting aja itu bisa banget teman-teman masukin. Gitu. Jadi nggak usah berurut. Nah, ini headline, kita fokus ke headline. Terus kemudian ke over ya. Kita ke over. Nah, ini dia teman-teman. Ada yang namanya price competition. Kalau price competition itu langsung ya. Seperti yang tadi aku sampaikan. Ya nyampein informasinya langsung ya. Beasiswa internet web, beasiswa internasional 1 2 3 gitu kan, langsung to the point. Ya, kalau di bisnis online price competition langsung night cream 500.000 udah gitu kan. Tapi kalau kita bilangnya over ya, memberikan over, kita tambahin ya, kita jelasin 500.000 itu dapat apa ya. Night cream 500.000 price-nya itu tuh you will get free consultation gitu ya, beautiful gifts, terus kemudian next shopping voucher gitu ya, sehingga orang akan menambah interest mereka ya, itu yang mempertimbangkan lagi. Terus kemudian juga feature and benefit. Kalau feature itu talking about the produk ya, visualnya ya, visualisasinya produk gitu kan. Terus kemudian nih misalkan contohnya ya, this product is light ya, ringan, terus kemudian terbuat dari 100% bahan alami ya, ingredients. Terus kemudian kalau benefitnya easy to use gitu ya, mudah digunakan. Terus kemudian tidak bentuknya tidak bikin addiction ya, ketergantungan, dan juga aman. Nah, itu lebih ke benefitnya. Ya, dan jadi kalau feature itu lebih ke fisik, bentuk fisiknya, terus kemudian benefit tuh udah bentuk fisik, terus manfaat berikutnya apalagi nih ya dari bentuk fisik seperti itu. Gitu. Kalau informasi edukasi juga kayak gitu teman-teman ya. Jadi secara gamblang edukasi itu apa, misalkan konten edukasi yang kita bahas apa, terus kemudian manfaat kita ngelakuin itu apa. Gitu ya. Misalnya 3 tips tetap sehat di era pandemi saat berpuasa gitu ya. Nah, manfaatnya apa ketika kita lakukan? Misalkan olahraga, terus kemudian kurangin makanan berat, misalkan terus perbanyak minum. Nah, terus kemudian manfaatnya ketika kita melakukan 3 hal itu apa? Ya dikasih tahu lagi. Kamu akan sehat, kamu akan terjaga, ya terhindar dari berbagai penyakit. Itu contohnya. Terus kemudian gali pain point-nya. Lagi-lagi aku bahas pain point karena mereka ingin menghilangkan rasa sakit itu, gitu ya. Bagaimana menghilangkan rasa sakitnya? Ya kita cari their problem dan kita akan give solution, gitu ya. Semua orang punya masalah dan semua orang ingin masalahnya terselesaikan. Dia akan percaya, dia akan senang jika ada orang yang menyelesaikan masalah mereka. Gitu. Maka dari itu konten kita harus memberikan solution, gitu ya. Nah, storytelling teknik tadi udah aku jelasin juga sebenarnya di awal ya, bagaimana kita bisa membicarakan, menceritakan gitu ya, story dari sebuah konten kita. Jadi tidak hanya sekedar informasi, tapi kita buat cerita yang runtun dari seolah-olah dia mengikutinya. Ya. Nah, ini simple example-nya adalah hook ya. Hook pertama itu the first 3 seconds to make this them story stop scrolling ya. Ini hooknya ya, tadi attention span-nya 3 detik contohnya. Terus story ya, the story or content that we want to bring make it naturally gitu kan ya. Jadi kita bikin senatural mungkin. Terus kemudian over. Nah, over apa value yang akan kita berikan kepada audience ya, manfaatnya tadi ya. Terus kemudian terakhir adalah call to action atau question atau klik to link di bio gitu, itu juga bisa gitu ya. Nah, ini terus kemudian give a solution. Jadi mindset yang ada kita saat membuat konten adalah give solution ya. Karena ingat audiens kita punya problem ya, kita memberikan solution gitu. Kalau kita berikan problem lagi ke mereka, ya nggak laku nanti kontennya gitu ya. Mereka punya masalah sulit cari pekerjaan, kita cerita kita sulit cari pekerjaan juga gitu kan. Nah, mereka juga jadi ya sama gitu kan, malah jadi kesel nantinya gitu. Nah, ini gear aku percepat sedikit. Jadi kalau gear ini persiapannya ya normally kita pakai kamera ya, tripod, lighting, terus kemudian mic ya. Nah, ini bisa pakai yang minimalis sendiri ya, di bawah dari 100.000 juga banyak di marketplace gitu teman-teman, kita bisa siapin. Terus kemudian next strategy itu pertama ya, storytelling practice ya, lagi-lagi kita ngomong di depan kaca ya, latihan public speaking untuk menceritakan dari skrip yang kita tulis.
Kita storykan di depan kaca, baru nanti kita storykan di kamera, gitu kan. Terus kemudian community, ya, biar kita nggak bergerak sendiri, kita nggak capek, kita harus bergabung dengan join community. Ya, kita join community agar kita bisa growth bersama-sama community tersebut. Jadi ketika kita ada kendala, ada masalah, kita bisa konsultasi sama mereka, gitu ya, dengan komunitas tersebut. Terus kemudian berikutnya monetize-nya, ini jalur monetize teman-teman. Jadi nggak sekedar kita bikin konten edukasi, tapi kita juga bisa mendapatkan monetize salah satunya dengan affiliate marketing, ya. Tentunya bukan affiliate yang ilegal ya. Kita affiliate-nya yang legal-legal seperti affiliate marketplace tertentu, itu kan ada ya, kita share link, terus ketika ada orang yang beli produk itu, nanti kita dapat komisi. Itu enak banget. Kita review buku, terus kemudian kita kasih link affiliate kita, kalau orang mau baca buku ini, kamu bisa klik link di bio aku, orang klik, beli, nanti kita dapat komisi. Itu kan lumayan banget ya, sedikit-sedikit dapat income. Dan kemudian terakhir jangan lupa untuk don't forget for evaluation. Itu ya. Jadi setiap kita bikin konten nggak viral, kenapa nih? Kita catat kekurangannya. Apakah jam postingnya, apakah topik yang kita bahas, apakah hashtagnya mungkin, itu kan. Jadi banyak. Visualisasi atau suara kita kurang kedengeran, itu banyak aspeknya. Nah, itu kita catetin semuanya teman-teman. Upload jam 3 sepi. Oke, aku coba lagi besok upload jam 3. Aku upload jam 3 lagi, oh sepi lagi gitu. Oh berarti jangan upload jam 3. Gitu ya. Next dirubah. Coba deh upload jam 12. Oke, upload jam 12 rame. Nah, ini bisa nih. Ya, yang bagus, yang keren diikul angin. Itu namanya winning content gitu. Oke, itu aja dari aku. Pesan terakhir dari aku, don't just take notes. Ya, take notes, but let's practice. Oke, teman-teman bisa reach out aku di sosial media, ada di Instagram, di YouTube, terus kemudian di TikTok, ada juga grup Telegram untuk diskusi soal Canva dan konten kreatif, teman-teman boleh join. Dan selanjutnya mungkin kita bisa sesi tanya-jawab ya. Aku serahkan ke Kak Mayang. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak nih Kak Syamas, materinya menarik banget. Nah, oke mungkin 1-2 pertanyaan boleh nih buat teman-teman yang mau bertanya. Boleh teman-teman? Apakah kebingungan? Gimana? Aku boleh tanya dong sama teman-teman, kalau misalkan dapat insight atau misalkan pemaparan aku cukup jelas dan teman-teman dapat insight baru, boleh ketik mantap gitu ya. Tapi kalau misalkan nggak dapat insight, nggak usah ketik nggak apa-apa. Gitu. Boleh ketik mantap di kolom chat gitu kalau teman-teman dapat insight dari pemaparan aku tadi. Coba mantap nggak? Seberapa mantap kira-kira insight hari ini, teman-teman? Mantap banget, Kak. Oke, mantap, banyak Kak. Banget nih, Kak, yang banyak ya. insight Mantap jiwa. Ini caps look-nya pada jebol kayak apa gimana? Mantap banget. Mungkin saking semangatnya kali ya, Kak. Oh, saking semangatnya ya. Mangap loh, kok jadi mangap. Oke, boleh nih teman-teman tanya-tanya ya. Oke, boleh nih yang mau tanya teman-teman. Mantap sekali. Ya, makasih teman-teman nih udah merespon. Alhamdulillah kalau mantap ya. Berarti dapat manfaat. Semoga dipraktekin. Tadi sih rumus yang paling penting ya. Semoga tadi teman-teman screenshot juga ya. Siapa, masalahnya apa, keinginannya apa, terus masalahnya dia apa gitu. Oke, mungkin ini karena saking mantepnya nih ya, Kak. Jadi mereka sampai bingung nih mau nanya apa juga udah paham banget gitu, Kak. Jadi gatel langsung ini ya, pengen bikin ya. Udah langsung idenya udah bermunculan tadi. Bener banget. Kayaknya abis acara boleh, ini langsung buka TikTok nih, Kak. Bikin, Kak. Iya. Boleh curhat-curhat juga kayak Kak Mayang tadi gitu kan. Misalkan Kak aku mau ngambil topik ini, kira-kira enaknya atau tipsnya gimana ya gitu ya. Aku bisa, semoga aku bisa bantu itu teman-teman. Dari pengalaman aku. Dan ini mungkin tips sedikit ya. Tadi kan aku sebutin platform yang untuk short video itu ada 3 ya. Ada di TikTok, Instagram Reels, sama YouTube Short. Nah teman-teman mirroring aja kontennya, nggak usah bikin masing-masing satu, capek juga kan, gitu ya. Orang konten-konten kita kan kalau kita mirroring distribusinya ya terserah kita kan, gitu ya, nggak ada ketentuan.
ya selama gratis mah coba aja teman-teman, karena tadi behavior audiensnya itu beda-beda ya. Mungkin kita bikin topik tertentu di Reels nggak laku, di TikTok nggak laku, ternyata di YouTube Short laku gitu ya. Aku pernah ngalamin kayak gitu. Terus tapi pas aku bikin lagi di Instagram nggak laku, YouTube Short nggak laku, di TikTok laku gitu kan. Jadi tadi balik lagi kayak lotre, semakin banyak kita masang sebenarnya ya, dalam tanda kutip positif ya, dalam semakin banyak kita menyebarkan, semakin banyak kita masang ya, semakin besar kemungkinan untuk viralnya gitu sih. Gimana teman-teman? Apakah masih di sini apa sudah menuju ke masjid nih sepertinya nih? Oke, ini ada yang nanya lagi, Kak. Oke, aku bacain ya, Kak. Ini dari May Olivia. Kak, izin bertanya, gimana sih caranya agar konten yang kita sampaikan itu tidak boring? Apalagi untuk hal-hal yang relate ke kehidupan kita itu pasti boring kan, Kak? Boleh, Kak? Langsung dijawab. Oke, aku kalau hal yang bikin boring tadi sebenarnya di storytelling ya, teman-teman. Ya, bagaimana kita menceritakan sesuatu, cuman itu dengan gayanya itu bercerita, teman-teman. Kayak aku, kalau teman-teman follow Instagram aku, atau teman-teman boleh lihat Instagram aku ya tadi di @syamasfitria, beberapa konten aku udah terapin storytelling pelan-pelan. Ya, kalau dulu itu kayak sekedar langsung tips-tips gitu kan, karena aku pikir harus cepet, ternyata di Instagram itu lebih suka storytelling. Nah, itu aku siapin storytelling. Padahal aku mau ngomongin seputar cuman ini line spacing ya. Aku mau ngomongin line spacing gitu kan, ada pattern, terus kemudian juga ada lain-lain gitu kan. Nah, tapi aku nggak sebutin langsung gitu ya, bahwa di dunia desain atau di sebutan desain itu ada yang namanya pattern gitu ya, ada yang pola terarah gitu kan, ada ritme gitu. Tapi aku nggak sebutin langsung, tapi aku ngomongnya seolah-olah mereka hidup gitu ya. Jutaan orang bahkan tidak bisa membedakan 3 hal ini gitu kan. Nah, orang bingung, bedakan 3 hal ini apa gitu ya. Terus aku ngambil ngehook yang lagi tren kemarin itu kan ya, jutaan orang gitu kan, aku ambil itu sedikit. Itu kan mereka aja belajar hook ya. Jutaan orang bahkan tidak sadar. Nah, itu kan hook mereka ya. Jadi orang apa nih, nggak sadar apa nih gitu kan. Nah, itu kita bisa curi itu teman-teman ya ke dalam konten kita. Terus kemudian konten yang kemarin aku bahas tentang kerning ya, kerning dalam desain. Jadi di desain itu kan ada jarak antar teks nih, kayak gini nih teman-teman. Ya, spasi-spasinya. Kalau terlalu rapat nggak enak, terlalu ronggar juga kan nggak enak. Nah, aku kasih tips seputar kerning. Nah, kan aku bisa bilang ya, di dalam dunia desain itu ada namanya kerning gitu kan. Itu tentang jarak gini-gini segala macam. Itu bisa, tapi aku kasih cerita dulu. Ya, banyak orang meremehkan ini, padahal hal ini penting dalam desain, gitu kan. Jadi ada ceritanya, banyak yang ngeremehin, gitu ya. Banyak orang yang nggak ngelihat mungkin, atau nggak merhatiin, padahal hal penting dalam desain. Karena kalau terlalu rapat nggak enak dilihat, terlalu deket juga nggak enak dilihat, gitu ya. Terlalu jauh nggak enak dilihat, gitu. Nah, itu salah satu kita teknik storytelling kita, yaitu menghidupkan topik kita. Ya, topik kita seolah-olah hidup. Karena fitrahnya manusia suka berinteraksi dengan manusia, karena kan kita makhluk sosial, gitu mungkin teman-teman. Oke, gimana nih Kak May Olivia? Apakah sudah terjawab? Kak, izin bertanya. Iya, boleh silahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Edi Dermawan dari Universitas Muslim Nusantara Al-Wasliyah Medan. Contohnya gini kan Kak, misalnya kita ini ingin membuat konten video di Reels Instagram. Nah, contohnya ini kita udah buat satu video yang kita edit, yang kita dengan kualitas yang bagus, tetapi viewers Instagram kita tuh sedikit. Nah, tetapi ketika kita membuat satu video yang dengan tidak pakai editing, dengan yang biasa-biasa saja, itu viewersnya itu banyak. Apakah tadi kan Kakak bilang salah satunya itu mana tahu dari hashtag gitu kan Kak? Untuk pemilihan hashtag yang bagus itu yang bagus itu yang bagaimana sih? Maksudnya hashtag apakah dari Oke, aku nangkep pertanyaan. Tapi sebenarnya kalau aku boleh meluruskan sedikit, kayaknya tangkapan aku itu bukan masalah hashtag sih. Tangkapan aku ya. Tangkapan aku adalah ke isi kontennya. Ya, tadi seperti yang aku bilang,
ketika informasinya yang kita sampaikan itu daging banget, misalkan Kak Mayang soal tadi ya, beasiswa aku contohin lagi. Nah, ketika Kak Mayang bilang kayak gini, pakai cara ini 100% atau 90% kamu akan keterima beasiswa. Udah ngejanjiin 90% nih. Terus tapi padahal visualnya Kak Mayang nggak ada editing gitu ya. Belakangnya ada jemuran anduk gitu mungkin, ada jemuran baju ya. Ada adiknya lewat mungkin. Tapi orang udah hook-nya itu udah dapet ya, 90% beasiswa kamu akan keterima gitu kan. Misalkan. Wah, itu akun akan itu ya, akan dapat langsung dan juga mungkin bisa viral karena orang akan nungguin dan juga nonton sampai habis. Tapi ketika kita cuman 3 tips menjaga kesehatan, kebersihan di rumah. Nah, itu kayaknya sudah terlalu mainstream gitu kan, kayak orang mayoritas juga udah tahu gitu kayak gimana sih menjaga kesehatan di rumah gitu kan. Nah, tapi pakai editing, pakai smooth animation misalkan, ya gerak-geraknya segala macam. Tapi tadi inti dari pesan yang kita sampaikannya itu kurang berisi gitu kan, kurang nendang lah gitu istilahnya. Nah, itu mungkin. Terus kemudian sambil menambahkan ke hashtag. Jadi hashtag itu cuman penambah aja sih sebenarnya ya. Jadi jarang sekali kecuali event tertentu nih. Ya, kecuali event tertentu, competition, terus kemudian ada yang lagi trending di TikTok. Terus kemudian hari besar nasional, itu hashtag ngebantu. Ya, karena orang akan nyari. Contohnya di TikTok sekarang, serunya inspirasi seru Ramadan. Ya, inspirasi seru Ramadan, tips-tips seputar berpuasa atau di bulan Ramadan. Itu dia lagi trending sekarang. Itu bisa kita pakai. Dan juga konten topik kita seputar itu gitu ya. Jangan kita ngebahas games gitu ya. Kita review games, nggak ada seputar tentang Ramadan live-nya, itu nggak relate, itu nggak masuk sih biasanya, orang-orang nggak mau lihat itu. Terus kemudian hari besar nasional ya, misalkan hari membaca itu, terus kemudian hari Kartini kemarin itu kita kayak hashtag itu bisa naik, itu bisa ngebantu gitu. Jadi hashtag itu sebenarnya seasoning ya, kalau aku bilang ya, bergunanya seasoning gitu. Nah, regular hashtagnya kalau buat di TikTok, ini di TikTok karena TikTok sama Instagram penerapannya beda. Kalau di TikTok hashtag yang diulang-ulang ya secara reguler diulang-ulang justru bagus tadi karena si TikTok mengkategorikan masukin folder ya. Punya kita ini masuk ke video editor ya, masukin dia. Kreator ini video editor, dia masukin nama ini, akunnya, algoritmanya masuk ke video editor gitu ya. Jadi sudah ditandain gitu. Karena kita ulang-ulang terus hashtagnya. Kadang-kadang kita rubah misalkan video editor, terus kemudian editor video gitu kita balik-balik. Tapi masih seputar itu. Tapi kalau di Instagram jangan diulang-ulang kayak gitu. Dianggapnya spam. Ya, malah kena shadow ban lagi. Jadi Instagram memang apa-apa ke shadow ban gitu ya. Mirip kayak Facebook. Ya, kita mau nge-ads apa-apa kena AMA ya, kena AMA-nya, pelanggaran license-nya dari Facebook. Jadi cukup ketat. Kalau di Instagram kita minimal punya 3 atau 4 grup hashtag lah. Gitu ya. 3 grup hashtag itu biasanya hashtag-hashtag yang berbeda ya. Misalkan di masing-masing grup ada 5 hashtag. Nah, 5 hashtag berarti 5 hashtag berbeda. Kalau kita punya 3 grup berarti kita punya 15 hashtag yang berbeda. Kita putar-putar ya. Jadi setiap hari kita bikin konten itu berbeda terus hashtagnya. Gitu, teman-teman. Semoga nangkep ya. Atau masih bingung? Iya, Kak. Ya, Kak, terus kalau misalnya sampul reels itu berpengaruh nggak sih, Kak? Contohnya kalau saya nih melihat di YouTube dengan melihat thumbnail dari video itu, saya itu tertarik melihatnya. Apakah itu bisa dipakai di reels Instagram juga? Oke, yuk, pertanyaannya menarik nih. Bisa, itu dia ngebantu juga karena itu dia akan muncul ketika di profil aja sebenarnya ya. Cover kita akan muncul ketika di profil aja. Selebihnya videonya akan jalan. Kalau kita ketemu di beranda, otomatis kan langsung jalan ya, nggak ada covernya. Kalau kita ketemu di explore yang sebelah kiri itu juga nggak akan ketemu covernya karena langsung jalan. Terus kemudian kalau kita cari di hashtag tertentu juga sama, reelsnya langsung jalan. Jadi cover itu works ketika ada di profil. Jadi ketika kita ngajak orang untuk visit ke profil kita yang bukan followers, orang itu nanti akan biasanya ngelihat ya, scroll gitu ya, dengan topik yang dia ngebahas apa lagi sih? Kayak kita nemuin sesuatu ini deh, hidden gem ya, gitu ya. Kita ngelihat kayaknya ini akun bagus banget loh, misalnya bicara tentang produktivitas. Kebetulan kita juga lagi giat-giatnya untuk jadi be produktif, gitu kan. Nah, kita ngelihat kan, yang ini tips mengatur waktu. Oke, ada lagi. Misalkan lihat lagi reelsnya.
tips mengatur uang, bagus juga nih, menarik juga gitu. Lihat dari covernya gitu, itu berpengaruh untuk di situ. Baik, terima kasih Kak. Iya, sama-sama Kak. Oke, baik teman-teman, karena adanya keterbatasan waktu nih, saya mohon maaf banget bagi teman-teman yang pertanyaannya belum sempat dijawab oleh Kak Syamas. Mungkin di lain kesempatan bisa ditanyakan kembali ya kepada Kak Syamas. Nah, teman-teman, kesimpulan dari materi pada hari ini adalah dalam membuat konten kita harus memahami beberapa hal. Nah, yang pertama yaitu personal branding yang kita miliki harus berbeda dari orang lain. Untuk membuat personal branding tersebut, kita harus memahami secara detail tentang bagaimana kita mau dikenal oleh masyarakat luas. Yang kedua, kita harus memahami algoritma platform yang ingin kita gunakan. Karena di setiap platform itu memiliki algoritma yang berbeda-beda. Yang ketiga, kita harus memberikan solusi dalam permasalahan yang kita bahas dalam konten yang akan kita sajikan. Yang keempat, kita juga harus memahami tentang copyright yang ada dan tren yang sedang naik, supaya konten yang kita buat juga ikutan naik. Nah, oke, terima kasih banyak nih Kak Syamas udah mau nyempatin waktunya untuk mengisi materi pada pagi hari ini. Oke, oh iya Kak, sebelum mengakhiri sesi pada pagi hari ini, kami ada sedikit kenang-kenangan nih buat Kakak. Boleh, operator? Boleh. Ini ada pertanyaan satu Kak, kasihan mungkin aku jawab aja ya, singkat aja. Ini tentang gimana cara mengatur waktu untuk posting. Itu ya pasti kita riset dulu ya teman-teman ya. Kita riset, jadi kayak gini. Posting itu ada 4 waktu sebenarnya. Pertama di pagi hari, kedua di siang hari, ketiga di sore hari, dan keempat itu di malam hari. Kita boleh tes, seminggu kita posting di pagi terus kemudian di siang terus, di sore terus, atau di malam terus. Di situ mana yang kira-kira works gitu ya, di jam-jam pertama ya. Jadi kita ngerisetnya di jam-jam pertama ya, di 2 atau 3 jam pertama. Nah, works apa enggak gitu. Nah, yang works yang paling besar berarti itu yang bagus. Kita bisa ulangi lagi nanti. Gitu sih singkatnya. Oke, wah membantu banget nih semua jawaban-jawaban dari Kak Syamas. Oke, oh iya Kak, untuk iya sama-sama Kak. Oke, sebelum mengakhiri sesi pada pagi hari ini, kita ada sedikit kenang-kenangan nih buat Kakak. Iya, terima kasih teman-teman. Diterima ya. Oke, makasih banyak ya Kak, udah nyempetin waktunya. Sekali lagi aku bilang makasih buat Kakak. Semoga apa yang disampaikan Kak Syamas pada pagi hari ini bisa berguna bagi kita semua. Nah, untuk selanjutnya saya kembalikan kepada Aifa selaku MC. Oke, terima kasih Kak Syamas atas materinya yang luar biasa. Terima kasih juga kepada Kak Maya yang telah memimpin jalannya materi pada hari ini. Oke, thank you to Mr. Syamas for the great materials, and also thanks to Kak Maya who has led the course of today's material. Nah, kalau teman-teman fokus nih mendengarkan materi yang dikasih sama Pak Syamas ini keren banget loh, udah kita kasih tahu tips and tricks-nya, udah ngasih tahu jenis video apa yang cocok untuk buat platform sosial media, yang pastinya akan berguna untuk membuat konten marketing kita sendiri. Nah, selanjutnya akan ada pemberian sertifikat kepada moderator. Mungkin operator boleh bantu ditampilkan. Operator, mungkin sertifikat moderatornya boleh ditampilkan. Apakah bisa? Oke, mungkin ada kendala ya. Kak Maya nanti di chat aja ya, Kak. Oke, selanjutnya kita next ke teknis lomba yang akan dibacakan oleh Bu Meta dan Bu Nofriska. Next, there will be a technical of competition that will be read out by Mrs. Meta and Mrs. Nofriska. Kepada Bu Meta dan Bu Nofriska, mungkin boleh langsung saja dibacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon, everyone. Di sini saya akan membacakan peraturan dari kompetisi ini. Nah, peraturan dari kompetisi ini adalah Rules are
Yang pertama, peserta terdiri dari satu tim dengan jumlah maksimal 3 orang per tim, termasuk ketua tim. Number 1, participants consist of one team with a maximum of 3 people per team, including the team leader. Kedua, anggota tim diperbolehkan berasal dari institusi yang berbeda. Number 2, team members are allowed to come from different institutions. Ketiga, ketua tim mendaftar melalui alamat yang sudah disediakan. Number 3, the team leader registers via link that provided. 4, peserta termasuk semua anggota tim harus bergabung dengan WA group di akhir tautan pendaftaran. Number 4, participants, all team members must join the WhatsApp group at the end of registration link. Yang kelima, anggota tim harus menyertakan hashtag Economics Expo FEUNJ 2022 dan hashtag Reels Challenge saat mengupload Reels di Instagram. Number 5, team members must include the hashtags Economics Expo FEUNJ 2022 and Reels Challenge when uploading Reels on Instagram. Yang keenam, peserta adalah mahasiswa aktif dan wajib memiliki kartu pelajar. Number 6, participants are active students and must have a student card. 7, peserta wajib memiliki akun Instagram yang tidak di-private. Number 7, participants must have an Instagram account which is not private. 8, karya asli oleh tim atau tidak mencuri, plagiarisme karya orang lain. Number 8, original work by team. Please do not steal or plagiarize other people's work. 9, karya atau video tidak boleh mengandung unsur atau suku, agama, ras, antar golongan, pornografi, dan juga politik. Number 9, the work of video should not contain elements of ethnicity, religion, race, intergroup pornography, and politics. Yang ke-10 atau yang terakhir, kecurangan selama event akan didiskualifikasi dan keputusan juri tidak dapat diproses. Number 10, cheating during the event will be disqualified and the jury's decision cannot be proceeded. Oke. Dari peraturan kompetisi ini, apabila ada yang ingin dipertanyakan, dipersilakan. If any question, please. Can I ask? Ya Bu, tadi ada Ade yang ingin bertanya. Mungkin Ade boleh langsung aja. Okay. If the student didn't have a ID card or something, can they replace that with KRS or KHS? Ade, mungkin ini bisa diganti dengan KRS atau surat keterangan ya dari universitas yang menyatakan bahwa si mahasiswa itu benar mahasiswa di universitas yang bersangkutan. Yes, is it clear? Okay. Thank you. Ada pertanyaan lain? Oke, ada pertanyaan. Ya, bahasa yang digunakan karena ini adalah internasional, marketing nasional, jadi menggunakan bahasa Inggris. So the language is used with English because it is international marketing Reels challenge.
Silakan, ada pertanyaan lain? Untuk sesuaian tema, Bu, apakah di seputar marketing atau lebih luas ke ekonomi? Ya, jadi untuk tema ini karena marketing di era new normal, jadi teman-teman bisa marketing secara luas. Jadi bagaimana teman-teman menggambarkan marketing tersebut gitu. Bisa melalui cara-cara, teknik-tekniknya, dan sebagainya. Berarti untuk video yang dimaksud adalah video tips and trick kayak gitu ya, Bu? Maksudnya bukan video yang menunjukkan marketing tersebut. Bisa tips and trick, bisa strategi, bisa tata cara, atau bisa apa yang sudah dilakukan oleh misal perusahaan ini sudah menerapkan marketing ini, contohnya seperti ini, bisa. Jadi sesuai kreativitas dari peserta. Oke, terima kasih. Oke, ada pertanyaan lain? Selamat siang, mungkin izin bertanya. Silakan. Jadi untuk isi dari videonya ini terkait marketing secara teori begitu ya. Kalau misalnya mempromosikan suatu produk itu kan bisa dikatakan sebagai marketing. Nah, apakah itu diperbolehkan atau hanya marketing secara teori saja berarti? Terima kasih. Oke. Tidak hanya secara teori ya, tapi bisa pengaplikasiannya. Seperti yang Mbak sebutkan, gitu bisa. Jadi secara luas. Ada pertanyaan lain? Silakan. Jika masih ada yang ingin ditanyakan, bisa menghubungi narasumber yang sudah tertera di dalam booklet itu sendiri. Jika ada yang masih bingung, bisa ditanyakan. If you have any questions, you can contact the contact number on the booklet. Thank you. Apabila tidak ada yang ditanyakan lagi, terima kasih atas kesempatan dari waktunya untuk menjelaskan. Saya kembalikan kepada MC. If there are no more questions, thank you for your attention and back to MC. Oke, terima kasih Bu Meta dan Bu Novriska. Oke, thank you to Mrs. Meta and Mrs. Novriska. Semoga penjelasan tadi dapat dimengerti ya teman-teman. Kalau ada yang kurang ngerti bisa langsung ditanya ke narahubungnya. Selanjutnya akan ada sesi dokumentasi yang akan dipimpin oleh MC. Next, there will be a documentation session which will be led by MC. Oleh karena itu, kepada seluruh partisipan diharapkan untuk on-cam terlebih dahulu ya. Therefore, all participants are expected to be on-cam first. Oke, operatornya apa udah siap? Dan teman-teman juga udah on-cam semua ya. Oke, ada lagi yang mau on-cam? Oke, dari slide pertama ya. 1, 2, 3. Slide kedua. 1, 2, 3. Slide ketiga. 1, 2, 3. Baik, terima kasih teman-teman semua.
Akhirnya kita telah sampai di penghujung acara. Terima kasih banyak kepada para pembicara, moderator, serta para peserta yang telah mengikuti dan menyimak kegiatan hari ini dari awal hingga akhir dengan sangat baik. Finally, we have arrived at the end of the event. Thank you so much to our speaker, moderator, and participants who have followed and listened to today's activities from beginning to the end very well. Dengan diadakannya sesi dokumentasi tadi, menandakan berakhirnya pula technical meeting international Instagram Reels competition pada hari ini. Saya mewakili seluruh panitia yang bertugas menyampaikan mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata ataupun perbuatan maupun kekurangan dalam hal penyajian acara kami. Saya Aifelin Tangaulia, selaku Master of Ceremony, undur diri. With that documentation session, it also marks the end of the Technical Meeting International Instagram Reels competition. I represent the entire committee in the charge of conveying my apologies if there are any work of action or shortcoming in terms of presenting the event. Last word, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Kakak. Terima kasih banyak, teman-teman semua. Terima kasih, Pak Syamas. Iya, terima kasih semuanya. Ya, mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah ya, teman-teman.